Shalom semuanya, apa kabar? Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman kembali karena saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih belum selesai sebelumnya. Jadi teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulaikan materi atau pembahasan kita saat ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sofia Safinati Daily. Saya mahasiswa dari STTM Nias Barat. Saya semester 4 program studi pendidikan agama Kristen. Nah teman-teman, langsung saja saat ini kita akan membahas tentang soteriologi. Teman-teman, kita akan membahas satu persatu dalam pembahasan soteriologi ini. Nah, pertama-tama teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana pengertian tentang soteriologi. Nah, jadi teman-teman kita masuk pada bagian A atau pembahasan yang pertama dalam soteriologi adalah bagian A, pengertian soteriologi. Nah, apa yang dimaksud dengan soteriologi teman-teman? Pasti saya percaya bahwa teman-teman pernah mendengar apa yang dimaksud dengan soteriologi. Namun saat ini kita lebih mendalamkan bagaimana yang dimaksud dengan soteriologi. Teman-teman, kita dapat melihat ada dua pengertian dari soteriologi. Yang pertama, kita dapat melihat pengertian dalam Perjanjian Lama. Kita dapat melihat dalam Perjanjian Lama, yaitu yang pertama adalah yasa. Yasa, teman-teman, dalam Perjanjian Lama yang artinya adalah meluaskan, bebas dari tekanan atau membebaskan. Jadi teman-teman, kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman keselamatan. Ini menggambarkan tentang pengalaman keselamatan yang sesungguhnya. Misalnya, pembebasan dari perbudakan. Pembebasan dari perbudakan Mesir. Selanjutnya, pelepasan dari tangan musuh. Nah, teman-teman, sedangkan pengertian soteriologi dalam Perjanjian Baru adalah kita dapat melihat bahwa pengertian dalam Perjanjian Baru adalah yang pertama adalah soteria. Soteria itu apa yang soteria itu artinya pelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Pelepasan dari bahaya atau kebinasaan secara rohani seseorang yang tidak dapat diselamatkan, berarti ia akan mengalami kebinasaan, teman-teman. Kita dapat melihat di Filipi pasal 1 ayat 28. Nah, jadi orang-orang yang tidak bisa diselamatkan juga mengalami kematian atau mengalami murka Allah. Nah, jadi teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa kata soteriologi ini merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Nah, teman-teman, karena kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan atau apa pengertian dari soteriologi, kita sekarang masuk pada pembahasan yang kedua atau bagian B, yaitu mengapa kita butuh keselamatan. Mengapa kita butuh keselamatan, teman-teman? Nah, teman-teman, ada 4 fakta rohani tentang keselamatan. Yaitu yang pertama adalah semua manusia telah berbuat dosa, dan patut dihukum. Dan patut dihukum karena dosa-dosanya.
Kita dapat melihat teman-teman dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan ada ayat-ayat yang lainnya. Seterusnya teman-teman, yang kedua, mengapa penting sekali orang diselamatkan? Yang kedua, usaha manusia semata bukan menyelamatkan diri dari hukuman dosa. Dari hukuman dosa-dosanya itu sia-sia. Kita dapat melihat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita dapat melihat juga di Roma pasal 3 ayat 20. Nah, teman-teman, tetapi di dalam Alkitab dia menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah. Bukan hasil usaha kita sendiri, bukan hasil usaha manusia itu sendiri. Jadi kita dapat melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9 yang dikatakan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, teman-teman. Bukan berarti murahan, bukan. Keselamatan itu bukan berarti murahan, tetapi justru karena keselamatan itu amat mahal, jadi tidak bisa dibayar, tidak bisa terbayarkan. Maka untuk itu harus dianugerahkan keselamatan itu karena iman kepada Yesus. Jadi keselamatan itu dianugerahkan oleh Yesus Kristus, teman-teman, oleh Allah itu sendiri, bukan karena murahan, tetapi itu adalah anugerah bagi kita. Dan teman-teman, keselamatan itu dapat terwujud melalui Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, teman-teman, yang ketiga dari 4 fakta rohani tentang keselamatan, yang ketiga adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, karena dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa-dosa kita. Dia sebagai penanggung dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, teman-teman, bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Melalui tubuhnya dia rela mati di kayu salib, teman-teman. Jadi Allah itu telah menetapkan jalan keselamatan menurut kuasa. Allah telah menetapkan jalan keselamatan menurut kuasa dan kedaulatannya sendiri. Jadi teman-teman, itu hal yang ketiga. Sekarang kita masuk pada fakta yang keempat, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah puncak penjelasan jalan keselamatan atau Injil, teman-teman. Karena melalui Injil, kita didorong untuk mengambil suatu keputusan, apakah kita menolak ataupun kita mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita. Karena jika kita menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, teman-teman, maka akhirnya kita akan menerima keselamatan itu. Kita yakin dan percaya bahwa kita akan menerima keselamatan daripada Allah itu sendiri. Kita akan memperoleh keselamatan dan terlebih lagi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman, setiap manusia sangat membutuhkan keselamatan. Jadi setiap manusia itu, keselamatan itu sangat penting bagi setiap manusia, teman-teman. Karena melalui keselamatan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman, itu 4 fakta rohani tentang mengapa keselamatan itu sangat penting. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, adalah prinsip-prinsip dasar dari doktrin keselamatan itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar dari doktrin keselamatan itu sendiri. Kita dapat melihat dalam Perjanjian Baru, teman-teman. Di sini dipakai adalah charis. Dalam Perjanjian Baru dipakai adalah charis, prinsip-prinsip keselamatan, yang artinya anugerah
atau kasih karunia. Anugerah atau kasih karunia yang umumnya dipakai dalam konteks di mana Tuhan mencurahkan kasih. Dia mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa harus berperan, tanpa peran kebaikan dari manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, melalui prinsip-prinsip keselamatan ini, adapun konsep anugerah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah anugerah umum. Kita dapat melihat bahwa anugerah umum itu adalah setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Jadi teman-teman, anugerah umum ini adalah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada setiap manusia dan juga dunia ini. Jadi semua anugerah yang diberikan secara umum ini dapat dinikmati bersama-sama oleh setiap manusia dan juga seluruh yang ada di dalam dunia ini. Yang kedua adalah anugerah khusus. Anugerah khusus yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan, dan juga anugerah khusus ini teman-teman melalui pribadi Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi teman-teman, anugerah khusus ini tidak seperti anugerah umum yang dapat dinikmati oleh semua orang, tetapi hanya terkhusus kepada orang-orang yang percaya. Pembahasan yang keempat adalah teman-teman, konsep pertobatan atau bagian D adalah konsep pertobatan sejati dan pertobatan palsu. Nah, teman-teman, di sini dalam istilah perjanjian baru yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Kita dapat melihat akar kata dari metanoia ini adalah dari akar kata meta yang berarti after, beyond, dan nous, yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, dan juga kesadaran moral. Itu yang dimaksud dengan meta, teman-teman, atau metanoia. Jadi teman-teman, metanoia ini berarti satu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut satu perpalingan, yang satu arah, yang berlawanan dan bukan sekedar meninggalkan satu atau beberapa perbuatan jahat itu sendiri. Tetapi teman-teman, bagaimana yang dimaksud dengan metanoia ini adalah pertobatan yang sejati. Metanoia ini adalah pertobatan yang sejati, adalah pertobatan iman, di mana pertobatan iman yang semakin meningkat hari demi hari. Nah, teman-teman, kita juga perlu melihat bagaimana dengan pertobatan yang palsu. Perlu kita ketahui juga bagaimana pertobatan yang palsu. Nah, kita dapat melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror. Itu salah satu pertobatan yang palsu, teman-teman. Yang kedua adalah orang yang berusaha menyelesaikan dosa. Orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi. Dia menyelesaikan dosanya secara pribadi tanpa campur tangan Allah, dan dia menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Itu hal yang kedua dari pertobatan yang palsu ini, teman-teman. Dia menyangka bahwa melalui dirinya sendiri dia bisa bertobat tanpa Allah. Yang ketiga adalah orang yang merasa sudah bertobat melalui cara meninggalkan satu ataupun dua kebiasaan buruk yang berhubungan dengan dosa. Itu yang ketiga, teman-teman. Nah,
Jadi teman-teman, bagaimana dengan hal ini? Nah, ini bukan pertobatan yang sejati yang ketiga hal ini teman-teman. Yang telah kita baca bersama-sama, yang telah kita dengarkan bersama-sama. Tetapi ini adalah sebuah pertobatan yang palsu, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga hal itu. Nah, jadi teman-teman semua, itu saja yang menjadi materi kita pada saat ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mulai